fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwat. Artinya adapun puasa orang awam maka yaitu menahan perut dan kemaluan daripada menunaikan syahwat, yaitu sebagaimana puasa yang dikerjakan orang awam atau orang biasa. Bermula perlu puasa itu 5 perkara. Yang pertama adalah Islam. Jadi wajibnya berpuasa itu yang pertama adalah orangnya beragama Islam. Jadi wajib menyenangkan puasa itu orangnya harus Islam. Dan tidak ada boleh di antara waktu siang itu dia itu murtad. Jadi dianggap sah puasanya itu apabila sepanjang hari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dia harus dalam keadaan beragama Islam. Apabila salah satu di antara siangnya itu ada dia itu murtad, walaupun cuma semenit saja misalnya murtadnya keluar daripada agama Islam baru boleh pulang kepada Islam, nah maka puasanya tadi menjadi hukumnya batal atau kada sah puasanya. Nah jadi yang dipanggil Allah dalam Al-Quran itu kewajiban berpuasa itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya Tuhan wahai orang yang beriman diwajibkan kepada kamu itu berpuasa. Jadi yang dipanggil Allah di situ adalah orang beriman. Nah setiap orang yang beriman itu pasti Islam orangnya. Tapi yang dikhususkan Tuhan yang dipanggil Tuhan itu orang beriman. Artinya yang dapat mampu untuk berpuasa itu hanya orang yang ada iman di hatinya. Yang dimampukan Allah untuk mengerjakan puasa itu hanya orang yang ada iman di hatinya. Dan orang beriman itu ketika Allah suruh berpuasa, hatinya tidak terbebani, hatinya kada berat, rasa nyaman melalui puasa, rasa kada terpaksa melalui puasa, rasa kada apa namanya model kayak dipaksa orang tuh kada, tenang hatinya, senang saja. Nah itu ciri orang itu beriman di hatinya. Dan apabila hatinya itu merasa terpaksa, merasa berat dengan perintah puasa, nah maka ciri-ciri hatinya itu sudah menipis, imannya sudah menipis ataupun hatinya sakit. Tapi kalau hatinya bersih, hatinya sehat, nah insya Allah seberat apapun puasa itu tidak akan merasa terbebaninya. Karena dipanggil Allah untuk berpuasa itu hanya orang yang beriman. Orang yang kada bisa iman di hatinya, kada mungkin sanggup berpuasa. Banyak kayak orang Islam yang kada berpuasa. Kenapa? Imannya itu nama menentukan. Semakin kuat imannya, nah semakin cakal dia berpuasa, semakin sanggup dia berpuasa. Tapi kalau imannya kada ada, atau imannya halus, imannya umpamanya kayak biji sawi aja imannya, nah maka walaupun dia agamanya Islam, maka puasa itu kan sanggup dia memberi. Padahal awaknya ganal aja, awaknya sehat saja, orangnya kuat saja, tapi dia kada sanggup berpuasa. Akan halus-halus awal puasa, ini yang ganal awak yang kena berotot, kada awak. Nah itu bukan masalah kuat kada awaknya ada, tapi imannya yang menentukan. Iman itulah yang membuat dia itu tenang dan tidak terbebani dengan puasa. Nah kemudian yang kedua adalah akil balik. Jadi yang diwajibkan Allah berpuasa itu adalah orang yang berakal dan orang yang sudah balik. Jadi kada wajib orang gila lah, orang gila kada wajib dia berpuasa, dan kanak-kanak yang belum balik pun juga kada wajib berpuasa. Nah, balik itu sudah tahu aja sudah apabila sudah bermimpi basah, sudah pernah keluar banyak mani, atau belum pernah dua macam itu tapi umur sudah 15, nah maka balik sudah. Atau bagi babinian kalau belum pernah haid tapi umur sudah 15, nah balik juga sudah. Atau belum sampai 15 tapi haid ataupun keluar dari mani, nah itu balik juga, nah maka wajib berpuasa. Tapi walaupun belum balik, kita itu disuruh untuk menyuruh anak-anak kita untuk melatih berpuasanya. Tapi jangan dipaksa dulu, misalnya kan sanggup, jangan dipaksa. Kalau kamu harus misalnya pokoknya kamu pada puasa ini kada pemakani itu bang, biarkan pada puasa, biarkan pada pemakani itu bang. Nah itu artinya
memaksa anak, jangan dipaksanya, semampunya aja dulu. Misalnya mampu setengah hari, misalnya mampu setengah jam sampai jam 9 umpama, biar aja sampai jam 9 dulu makannya. Tapi kita sambung pulang misalnya sampai jam berapa? Esok hari pulang misalnya balik pulang sejam pulang, antara jam 9 buka, jam 10 pulang makan, atau galikitan bertahap aja, jangan sampai ini anak ada pernah berpuasa langsung disuruh seharian kada makan. Karena ini belum wajib lagi. Seandainya kada berpuasa pun kada berdosa lah. Nah kemudian yang ketiga, wajib berpuasa itu adalah bagi yang puasa, bagi yang mampu. Nah mampu di sini ada mampu secara isi, ada mampu secara syar'i. Nah mampu secara isi itu orangnya itu masih masih sanggup, itu mampu secara isi, katanya mampu secara zahir. Nah kebalikannya, apabila yang kada mampu secara isi, nah maka kada wajib berpuasa. Contohnya orang ketuha benar sudah, katuhaan benar sudah, maka jongkok. Seandainya si dia dipaksa dia untuk berpuasa, bisa jiun orangnya, atau berpingsan-pingsan misalnya, tersambung lagi berpuasa karena katuhaan sudah. Nah itunya kada wajib lagi berpuasa. Nah tapi kita diganti puasanya itu dengan bayar fidyah. Nah fidyah itu seharinya 1 mud. 1 mud itu kurang sedikit dari saitar. Bisa bayar itu bisa setiap hari karena bayarannya, atau di awal bulan langsung 30 liter umpama dibagikan beras, ataupun di akhir Ramadan sama sekali. Nah itu boleh namanya itu lah. Ataupun yang mampu, yang tidak mampu secara syar'i itu orang menggaring yang tidak ada harapan sembuh. Garingnya ini misalnya garing yang membawa kepada kematian, yang kada diharapkan lagi sembuhnya. Nah ini boleh kiranya kada berpuasa, namun diganti dengan bayar fidyah. Tapi mah garing sakit gigi aja, pada aku jangan sakit gigi ini garingnya kada apa-apa kada berpuasa. Nah itu kada boleh nih. Kalau sakit gigi aja atau sakit kepala aja, atau panas awak sedikit misalnya, nah itu masih wajib puasa. Jadi nang garing nang kada wajib berpuasa diganti dengan fidyah itu garing nang memang tidak ada harapan kesembuhan. Karena seandainya misalnya jadi wajib akan juga apabila mengqadanya. Misalnya wajib berpuasa bagi nang garing, sedangkan ini kan ada harapan lagi sembuh. Biar sampai keluar bulan Ramadan apabila mengqadanya, namun memang orangnya ada sanggup lagi. Tapi kalau garing itu garing ada harapan sembuh, sakit kepala itu kan ada harapan sembuh, nah maka jangan membaca puasanya. Nah, adapun lagi puasa secara syar'i itu orang itu kada haid, kada nifas. Amun haid dan nifas berarti orang itu kada puasa, kada sanggup berpuasa karena terhalang oleh sesuatu yang tidak sah di ibadah puasa dengan adanya haid dan nifas tadi. Nah, jadi bagi perempuan haid dan nifas, nah itu kada wajib berpuasa. Nah, ini kan rabi kalau nang baginya nang bersuntik supaya jangan haid, supaya menyempatkan puasa, ya supaya jangan batal puasa, supaya kawasan bulanan lalu disuntik misalnya pakai obat KB apa supaya jangan haid. Nah itu pesan ulun lebih bagus kada usah bersuntik itu karena orang bersuntik itu namanya orang menentang takdir Tuhan. Allah sudah mentakdirkan baginya itu 7 bulan haid. Haid itu memang sudah kodratnya baginya itu 7 bulan haid, dan darah haid itu darah penyakit. Apabila dia tahani dengan obat, berarti dia menahani penyakit dalam obatnya. Nah jadi mengkawakan dosa itu obat-obatan memang perintah Allah sudah. Apabila sanggup berpuasa, bila ada sanggup karena ada ya bulan lain mengkodarnya, insya Allah kada berubah juga pahalanya sama aja juga. Karena memang takdir Tuhan sudah, manusia baginya itu memang takdirnya sebulan sekali haid sudah. Nah, jangan ditahan-tahani, jangan dilawan-lawan kodrat Tuhan. Namun ditahan-tahani berarti menahani penyakit dalam awal. Kalau bina jadi darah kanker, naudzubillah min dzalik, ya Allah, itu darah penyakit. Jadi mau dibuang darah penyakit tadi otomatis nanti tinggal itu darah sehat jadinya. Namun ditahan-tahani jangan adalah. Nah kecuali karena nang boleh nang menahani haid itu misalnya dalam keadaan yang terdesak kada kawal lagi, misalnya harus
harus mampu beribadah kayak orang tawaf misalnya, atau di musim haji hendak wukuf di Arafah, amun misalnya kada wukuf ketinggalan karena kewajiban haji. Apabila kada wukuf ini kada sah ibadah hajinya, harus mengulang tahun berikutnya ulang hanya dianggap hajinya sah. Nah itu mau kada mau bersuntik supaya jangan supaya jangan haid, nah, supaya kawat menggawi wukuf di Arafah sah ibadah hajinya. Nah itu boleh karena keadaan itu mendesak. Namun masih ada waktu aja di luar Ramadan kalau masih mengqadha juga, nah maka jangan dipaksa-paksa untuk kalau berpuasa itu jangan dipaksa. Nah jadi harus puasa wajib berpuasa. Nah namun nanti ada fatwa ulama di antaranya mazhab Imam Syafi'i berpendapat bagi orang yang gawian sehari-harinya itu berat luar biasa. Seandainya ia berpuasa juga kada sanggup berpuasa karena gawiannya ini uyuh benar. Gawiannya pulang di luar rumah berpanas, angkat barang macam-macam yang berat luar biasa. Nah itu kena ada kebolehan itu berpacah puasa. Bolehnya kada puasa. Tapi dengan catatan malam harinya berniat juga berpuasa. Mulai malam hari berniat berpuasa, siang besokannya berpuasa juga masih. Nah jangan sampai mananya kada sanggup berpuasa pacah, nah bolehnya pacah. Itu kalau memang gawian itu berat dan menuntutinya kada kawat terbang kada berpuasa. Apabila boleh berpuasa, cagar begaring-garing, cagar pingsan-pingsan, nah itu bolehnya pacah puasa. Tapi tadi dengan catatan pertama malam harinya berniat juga puasa, besokannya pulang puasa juga sampai jam berapa, sampai jam 3 misalnya pacah, nah boleh pacah. Itu kalau memang menuntut untuk pacah adalah. Amun malam hari memang sudah ada berniat, hukumnya haram. Aku di esok ya uyuh ini terus berpuasa gitu ya. Buktinya kada anak berpuasa tuh makan sahur kada akhirnya besokan pulang berangkat ke perumahan atau berangkat ke mana ke istilah mengurangtang sudah. Nah itu pun istilah membawa makanan itu berarti niatnya kada ada puasa. Nah itu hukumnya haram. Jadi supaya jangan haram pacah tadi, malam harinya berniat juga, berniat malam harinya berpuasa, bersahur pulang. Nah itu pulang besokannya jangan langsung makan, bawanya puasa itu sampai mana mampunya. Namun misalnya ada sanggup lagi, nah boleh berpuasa. Itu kalau gawiannya berat benar lah. Namun gawiannya kada tapi berat juga jangan juga jadi alasan. Alasan itu memang kebiasaan kan, jadi kebiasaan jadinya. Kepahumaan satu mata aja misalnya jam 10 pacah sudah. Padahal gawiannya di baju-baju aja, gawian di baju itu kan dinginnya kalau nyaman aja. Karena kebiasaan sudah, apabila kepahumaan itu pasti pacah sudah. Nah itu dirubah kebiasaannya itu, kecuali ada sanggup lagi. Nah ulama mengatakan boleh pacah itu contohnya yang berat tuh kayak orang mengatam musim katam enggak. Musim katam itu kan mana panas pulang, mengangkat bani pulang, merotok bani pulang kan panas banget gawiannya kan. Namun kalau dikatam, cagar baju bukan bani. Nah itu bolehnya kita bawa aja sampai mananya mampu siang itu. Tapi jangan langsung makan besokan, jangan itu karena kada ada niat hendak beribadah orangnya meninggalkan perintah Allah. Dan juga bagi orang yang mau upah orang, ini misalnya nya puasa aja, ampun usaha nih puasa, tapi nya mau upah orang karena orang yang diupahnya ini memang sudah kada berpuasa mulai besokan, memang kada ada niat hendak puasa di hari itu. Nah memberi makanan kepada yang kada puasa memang mulai besokan tadi hukumnya haram. Nah untuk memberi makanan itu hukumnya haram juga, tempat dapat haramnya. Padahal dia puasa aja, ampun gawian tadi puasa aja. Cuman karena ia membantu orang menjalankan kewajiban, membantu orang bermaksiat, nah maka ia memberi makanan itu haram itu tempat. Nah kecuali tadi nang begawi itu orangnya berpuasa juga sampai mana mampunya, pacahnya misalkan jam 12 pacah, lalu diberi makani oleh anak ampun gawian, karena bapak ini memberi makan. Kenapa? Karena diberi makaninya memang dia kada sanggup gawi di siang itu. Tapi dengan catatan tadi harus berniat mulai malam hari dan kemudian pulang ada niatnya menggawi di siang itu. Nah kemudian yang keempat, wajibnya berpuasa itu suci daripada haid dan nifas.
apabila haid di siang hari, walaupun haid itu sebenarnya bersih sudah, ya, tapi haid itulah paling cepatnya itu sehari semalaman kan. Nah kemudian yang kelima, cukup bilangan Sya'ban 30 hari jika tidak melihat timbulnya bulan Ramadan. Nah ini wajib juga adalah bagi kita anak-anak berpuasa itu, kita harus melihat hilal. Hilal ini adalah awal masuknya Ramadan, dan hilal itu kan bagi orang yang membidangi di bidang situ ada derajatnya berapa derajat yang dianggap hilal itu masuk Ramadan. Nah kalau misalnya hilal ini tidak kelihatan karena terhalang oleh awan atau alat kita hendak melihat pakai teropong itu kan ada alatnya, dan di saat itu kan ada orang menghabarakan masuknya Ramadan esok hari. Nah maka ketika itu sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Sempurnakan Sya'ban 30 hari, nah berarti esok hari itu jelas sudah puasa. Karena bulan Arab itu ada sampai 31 kan. Dan orang biasanya meneropong bulan itu kan hari nomor 9. Hari nomor 9. Kenapa? Karena bisa jadi esok itu 30 Sya'ban, bisa jadi 30 Sya'ban, atau esok harinya tanggal 1 Ramadan. Nah jadi wajib hukumnya berpuasa itu adalah melihat hilal. Dan kalau misalnya hilalnya tidak terlihat, nah maka digenapkan Sya'bannya 30 hari. Adapun rukun puasa itu 2 perkara. Yang pertama adalah berniat setiap malam. Seperti contohnya niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana atau ramadhani sama aja lah bacanya. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahajaku puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah itu niatnya kan. Nah jadi berniat puasa itu sudah wajib mulai waktu maghrib. Jadi kadang mesti harus berniat itu imbah tarawih, imbah witir aja boleh berniat, atau waktu makan sahur berniatnya. Nah jadi masuknya berniat itu mulai maghrib sudah dibolehkan, karena maghrib itu sudah masuk waktu malam sudah. Nah jadi bagi mazhab kita Imam Syafi'i, berniat itu wajib saban malam. Saban malam wajib berniat. Apabila ada ingat berniat di malam itu, nah maka puasanya kada sah. Misalnya masuk subuh sudah niat berbunyi subuh, adzan subuh, nah maka puasanya kada sah puasanya. Itu apabila kita mengumpati mazhab Imam Syafi'i. Nah tapi bagi kita yang hendak puasa ini sebulanan berniat berdahulu, maka boleh kita mengumpati Imam Malik. Di awal pertama malam Ramadan itu berniat kita sebulanan biasanya lah bertaklid mengumpati Imam Malik. Sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan suci Ramadan ini tahun sebulanan karena Allah Ta'ala. Atau sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan sebulanan bertaklid kepada Imam Malik karena Allah Ta'ala. Nah itu boleh gitu. Jadi mengikut kita lawan Imam Malik. Nah kenapa disuruh kita itu bertaklid sebulanan mengikuti Imam Malik? Itu jaga-jaga kalau bina malam-malam berikutnya itu ada malam yang kita itu kada ingat berniat. Apabila kita kada ingat berniat, nah maka puasa kita dianggap sah. Kenapa? Karena sudah berniat sebulanan. Tapi kita walaupun sudah berniat sebulanan di awal Ramadan tadi, nah maka tetap setiap malam itu masih wajib berniat. Kenapa? Karena kita mazhab Imam Syafi'i. Nah jadi malam pertama itu hanya jaga-jaga aja kalau bina kada ingatan. Nah kalau kan misalnya kita berniat sebulanan kada, kemudian suatu malam misalnya kada ingat berniat, sedangkan kita mazhab Syafi'i apabila kada berniat itu kan kada sah. Adakah di jalan lain supaya puasa kita sah? Berniat sebulanan kada, kemudian pulang malam harinya kada ingatan berniat, pas sudah bisukan, aku memang tadi belum berniat lagi, karena aku kada tarawih memang tadi. Biasanya kan kita berniat itu kan apabila tarawih hanya ada ingatan berniat. Jika ingat berniat ya misalnya berniat sebulanan kada di awal Ramadan, kemudian berniat kada malam itu, apakah masih ada jalan supaya puasanya sah? Nah masih ada jalan yang disebutin bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu membolehkan berniat puasa wajib itu di siang hari sebelum sampai masuknya waktu zuhur, masih boleh berniat.
Jadi mulai subuh sampai zuhur itu masih boleh berniat bagi mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau misalnya ada ingatan malam harinya berniat adalah berniat sabulanan di awal Ramadan kada juga, nah maka bisukan itu ucapakan di hati sajaku puasa esok, sajaku puasa di hari ini menunaikan 40 bulan suci Ramadan di tahun ini mengikut Imam Abu Hanifah karena Allah Ta'ala. Nah itu maka sah puasanya. Nah itu kan untung nih kita banyak mazhab inilah 4 mazhab nih supaya apa? Supaya ibadah kita itu sah. Namun misalnya kada sanggup mengikut ini 4 berpindah mazhab lain boleh. Imam Abu Hanifah membolehkan boleh berniat di siang hari. Namun mazhab kita Imam Syafi'i puasa wajib pada boleh berniat di siang hari. Tapi kalau puasa sunat boleh. Kalau puasa sunat boleh berniat siang hari. Nabi Muhammad itu sering puasa sunat itu berniatnya di bisukan hari. Apabila bisukan bertakon lawan Siti Aisyah, Siti Aisyah, adakah makanan yang kita makan hari ini? Ujar Siti Aisyah, kada ada Rasulullah. Baju zam-zam kada ada, kurma kada ada, makanan lain kada ada. Dan Nabi Muhammad itu berniat berpuasa ayam hari ini. Nah itu Nabi mengucapkan niat itu di siang hari. Nah itu boleh puasanya, boleh aja sah ada puasanya. Tapi adalah puasa sunat lah. Dan boleh itu sampai waktu zuhur. Kalau sudah lewat pada waktu zuhur, walaupun yang belum makan apa-apa mulai bisukan, maka kada sah lagi. Jadi batasnya itu sampai waktu zuhur aja. Itu nang bagi puasa sunat nang hendak berniat di siang hari. Nah. Tapi tadi dengan syarat jangan makan apa-apa bisukan. Namun sudah kopi sedangker misalnya, lapat setangkuban sudah misalnya, nah habis saja gula habis, kopi habis, enggak itu puasa ya punya, tapi sedangker kopi sudah itu ada bawa. Jadi syaratnya kada boleh makan apa-apa lagi bisukan itu lah. Kemudian yang kedua, rukun puasa menjauhi daripada yang membatalkan puasa daripada fajar hingga masuknya matahari waktu maghrib. Nah ini rukun puasa. Jadi 2 rukun puasa itu berniat malam hari. Kemudian pulang yang kedua menjauhi daripada yang membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa itu 10 perkara. Yang pertama adalah masuknya benda dunia ke dalam rongga daripada lubang yang terbuka. Jadi apabila masuk sesuatu benda ke dalam rongga daripada masuk itu daripada lubang yang terbuka, nah maka batal puasanya. Nah mazhab kita Imam Syafi'i yang dimaksud lubang terbuka itu pertama mulut itu jelas sudah lubang yang terbuka. Kemudian ulangan juga termasuk lubang yang terbuka itu hidung. Jadi kalau masuk baju atau apapun lewat hidung sini, nah batal juga. Ataupun pulang masuk lewat telinga, sini nah terbuat dalam telinga sini. Kan bisa kita kalau terbuat baju itu kan kalau dijatuh-jatuh kayak itu dung jelas. Nah itu kan mulai ada rongga di sini. Nah jadi kalau masuk ke dalam situ, nah itu batal juga puasanya. Telinga itu termasuk rongga juga yang terbuka. Nah yang tidak termasuk rongga itu adalah mata. Jadi mata kita ini bukan termasuk rongga. Jadi kalau misalnya puasa pakai tes mata ada batal, atau bercelak mata ada batal, walaupun calak kita buat dalam sini misalnya, atau perlimpanan misalnya, nah itu ada batal, karena mata itu bukan termasuk rongga menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi kalau telinga itu rongga, hidung rongga, mulut rongga, kemudian pulang nih lubang burit, nah itu rongga juga. Jadi kalau tak buat baju situ batal juga lah. Atau hati-hati. Nah membesuntik ada batal lah. Besuntik itu aja masuknya itu kada lewat rongga. Itu di daging sini disuntik. Suntik orang yang Allah di otot di mana. Nah itu kada batal lah membesuntik. Suntik vaksin misalnya ke siang hari boleh aja. Ada sah aja puasanya. Nah kecuali kita besuntik yang batal itu beristilah menyuntiknya di urat nambah berlubang. Kemudian pulang obatnya itu mengenyangkan. Namun obatnya kada mengenyangkan, sekedar obat penyakit saja. Dan walaupun menyuntiknya di rongga, di urat, tetap kada sah aja puasanya. Jadi yang dianggap kada sah itu suntikannya itu apabila menyuntiknya di urat, kemudian pulang obatnya mengenyangkan.
Nah, kayak orang impos kan. Namun impos itu jelas batal sudah karena mengenyangkan dan suntikan itu pun diurat lah. Jadi mensuntik obat saja, suntik misalnya awak panas, misalkan disuntik, nah itu pada batal. Kemudian bersengaja muntah, nah bersengaja muntah ini batalnya. Nah kemudian yang ketiga jima dengan bersengaja, berhubungan badan tapi bersengaja, nah batal. Berarti sebaliknya jika ada bersengaja ada batal lah. Kalau siap timbul merungkau aja lama banyak, minggu misalnya. Nah, kalau tegawi misalnya siap itu, tapi tidak ada bersengaja. Nah, itu ada batal. Biasa orang dia tidak ada apa-apa, ada batal, ada sengaja ya Pak. Tapi pun beristilah dalam keadaan sadar, nah itu batal. Bahkan bukan hanya batal aja, pulang kena orang gatal-gatal aja ya Pak. Dan wajib kifarat pulang. Nah kifaratnya itu kena ganti daripada pacah sebab jima tadi. Nah bagi yang laki, kena wajib puasa 2 bulan berturut-turut sebagai penembus dosa dan sejima tadi. Walaupun satu mat saja, satu mat benar, pengen jima misalnya, nah itu kena wajib membayari dosanya itu 2 bulan berturut-turut berpuasa. Atau misalnya ada sanggup 2 bulan berturut-turut, nah maka memberi makan orang miskin 60 orang. 1 orang miskin 1 liter beras atau 1 mat. Nah itu ganti penembus daripada dosa menjima tadi. Nah bininya kada wajib. Bininya ini wajib membayar qadaan aja karena dijima lakinya. Nah lakinya kan berat benar. Padahal sama-sama aja nyaman dia benar. Lakinya sama, bininya hantai juga. Nah tapi yang wajib membayar kifarat itu laki. Nah laki wajib bayar. Tapi ada aja lagi supaya jangan bayar kifarat, apa ya? Acah dulu, makan dulu, minum, ada jima. Nah itu pada wajib bayar kifarat. Nah tapi dosanya kan benar kena. Anggap aja memberi istilah itu kan benar dosanya. Walaupun terbebas daripada bayar kifarat tadi, ada wajib bayar kifarat karena pacahnya itu gara-gara makan. Jadi walaupun kada bayar kifarat tapi makan itu dosanya benar-benar sanggup aja ke pacah. Nah, itu akal Tuhan ya Allah. Ya kali ya Tuhan. Jadi supaya jangan bayar kifarat makannya dulu bagi diri siang hari. Lonteng makan mana? Itu hanya pulang mamam lagi ya Allah. Nah, itu pada wajib kifarat. Nah, kemudian yang keempat adalah bersengaja mengeluarkan air mani. Nah, ini bersengaja lah, namun keluar sendirinya atau misalkan tak mimpi pas siang hari mimpi basah bilang. Nah itu pada wajib karena bermimpi itu bukan bersengaja namanya. Dan yang dianggap bersengaja itu pulang adalah walaupun kada disentuhnya kemaluannya tapi mahayal. Nama hayal itu juga bersengaja juga. Hayal, nah makanya hayal-hayalannya. Jadi melihat gitar, melihat pinggul binian misalnya, atau sambil melihat di HP misalnya, melihat film apa, kalau kita menjoget-jogetnya pinggul keluar. Nah itu juga batal puasanya karena bersengaja. Nah istilah. Nah kemudian yang kelima gila jikalau sedikit sekalipun. Jadi gila itu walaupun 1 mat saja misalkan 5 menit itu gilanya, itu sadar aja daripada gila. Nah itu juga batal puasanya. Dan yang keenam adalah pitam. Pitam ini gila babi. Tapi gila babinya harus sepanjang hari. Namun gila babinya 1 mat saja itu pada batal. Atau mabuk. Di siang hari Ramadan mabuknya misalnya, mabuknya itu gara-gara malamnya kan bekas minum obat mabuk sekalinya timbul siangnya mabuknya. Namun mabuknya 1 mat saja itu kada batal. Tapi kalau mabuknya sepanjang hari seharian itu yang membatalkan puasa. Nah sama kayak pingsan lah, pingsan itu kada batal juga apabila pingsannya 1 mat saja. Namun pingsannya seharian, nah batal. Kemudian yang ketujuh makan dahulu daripada yakinnya masuk matahari. Beluman lagi menggigit berbunyi misalnya makan dahulu. Nah itu batal lah. Makanya kita walaupun berbuka itu kan sunat menyegerakan lah. Tapi wajib sunat menyegerakan itu apabila yakin masuk ke dalam matahari sudah. Jangan dipaham karena menyegerakan itu bersungsung jam 5 misalnya, atau menyegerakan zuhur sudah berbuka sudah, apalagi sunat menyegerakan berbuka.
tapi jelas-jelas belum maghrib lagi. Nah, jadi sunat penyegerakan itu apabila yakin maghrib sampai sudah, maka bersegera sunat hukumnya. Kemudian yang ke-8 kedatangan haid dan nifas itu hukumnya batal. Dan yang ke-9 adalah murtad. Murtad ini keluar daripada agama Islam. Walaupun murtadnya itu dia tidak sampai terucapkan di muntong, tidak tergawi yang memurtadkannya, tapi berniat di hati. Ujarnya cuma ada nih, umpama diucap di hati deh. Namun ada yang mengantari aku siang ini duit, misalnya kalau makulnya aku bermurtad, jadi misalnya nih, ucap di hati itu berniat di hati sudah, itu batal puasanya sudah. Itu sepuluh batal ditambah pulang murtad. Walaupun kadang-kadang siang itu orang mengantari duit dengan ucapannya tadi. Namun ada yang mengantari aku makanan, nah besok hari ini atau hari ini apa hukumnya murtad di hati mengucap, nah itu hukumnya murtad sudah. Walaupun belum ada yang mengantari makanan itu murtad sudah hukumnya. Selain dia itu murtad, kemudian puasanya batal. Dan yang terakhir, yang ke-10 yang membatalkan